Halo Sobat Matematika, selamat datang kembali di channel Kampung Matematika. Hari ini kita membahas profesi yang menjadi fondasi dari seluruh revolusi data modern, statistisi. Statistisi adalah ilmuwan yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Pekerjaan mereka adalah mengubah ketidakpastian, data mentah, menjadi kesimpulan yang andal, menciptakan dasar untuk semua pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence-based decision making. Jika Anda menyukai logika, mencintai distribusi probabilitas, dan ingin menjadi arsitek metodologi yang menjamin kebenaran hasil riset, inilah karier yang wajib Anda kuasai. Definisi dan peran utama statistisi. Peran sentral. Seorang statistisi adalah ahli metodologi yang menggunakan teori matematika untuk merancang eksperimen atau survei, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid tentang populasi berdasarkan sampel. Peran mereka meluas dari riset akademik, obat-obatan, hingga kebijakan publik. Tugas utama. Desain eksperimen, merancang tata letak studi, misalnya uji klinis randomized controlled trial, RCT, untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan kekuatan statistik. Analisis inferensial, menggunakan data sampel untuk menyimpulkan properti populasi yang lebih besar, lengkap dengan interval kepercayaan 95% CI. Pemodelan, membangun model statistik seperti regresi untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan antar variabel. Keterkaitan matematika. Pilar statistika. Statistika adalah cabang dari matematika terapan. Keterampilannya berakar kuat pada teori. 1. Probabilitas dan distribusi. Ini adalah inti dari semua statistik. Statistisi harus menguasai berbagai distribusi, normal, binomial, Poisson, untuk memodelkan fenomena yang berbeda. Mereka menggunakan teorema batas pusat, central limit theorem, sebagai landasan untuk melakukan inferensi pada sampel besar, memungkinkan mereka menghitung seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. 2. Statistika inferensial. Pengujian hipotesis. Inilah yang membuat statistisi berbeda. Mereka menggunakan uji T atau A, NOVA, untuk menguji hipotesis. Mereka menentukan apakah hasil yang diamati, misalnya obat baru bekerja lebih baik, signifikan secara statistik, seringkali dengan menetapkan ambang batas p-value, kurang dari 0,05, untuk menolak hipotesis 0, H0. 3. Pemodelan regresi dan aljabar linear. Statistisi menggunakan model regresi linear. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 1 ditambah epsilon, dan varian non-linearnya untuk memodelkan hubungan. Aljabar linear sangat penting untuk memahami dan menyelesaikan sistem persamaan dalam model regresi berganda. 4. Bayesian statistics. Di tingkat lanjut, statistisi menggunakan metode Bayesian untuk menggabungkan pengetahuan yang ada, prior belief, dengan data baru, likelihood, untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat, posterior probability. Peran kunci di dunia modern. Statistisi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di banyak sektor. Riset klinis. Mereka merancang uji klinis fase 3 untuk vaksin, memastikan bahwa efek obat baru itu nyata dan bukan kebetulan, serta menghitung 95% confidence interval untuk efek samping. Kebijakan publik. Mereka menganalisis data survei Angkatan Kerja Nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi atau menghitung tingkat inflasi. Jaminan kualitas. Mereka menerapkan kontrol proses statistik, statistical process control, di pabrik untuk memastikan hanya 1 unit dari 1 juta produk yang cacat. Six Sigma. Pemilihan umum. Statistisi merancang metodologi dan menghitung margin kesalahan, margin of error, pada quick count pemilu, yang seringkali plus minus 2%. Statistisi versus data scientist. Meskipun profesi data scientist sering menggunakan alat statistik, statistisi adalah ahli metodologi. Data scientist sering fokus pada machine learning dan implementasi kode untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Statistisi fokus pada metodologi yang benar dan inferensi. Mengapa ini terjadi dan seberapa yakin kita? Statistisi memastikan bahwa model prediktif tersebut valid secara statistik dan tidak menghasilkan kesimpulan palsu.
Statistisi seringkali merupakan fondasi akademik yang kuat bagi seorang data scientist yang sukses. Skill dan jalur karir. Latar belakang pendidikan. Gelar S1 minimum dalam statistika, matematika, atau sains data. Gelar master, S2, atau PhD sangat dianjurkan untuk peran riset. Keterampilan teknis, wajib. Mahir dalam perangkat lunak statistik seperti R atau SAS dan memiliki pemahaman mendalam tentang teori probabilitas, regresi tingkat lanjut, dan desain studi. Pentingnya profesi di era AI. Di era Big Data dan Artificial Intelligence, peran statistisi semakin penting untuk melawan p-hacking dan false conclusions. Mereka adalah etikus data yang memastikan keputusan yang diambil perusahaan adalah sah secara ilmiah. Jadi, profesi statistisi adalah panggilan bagi mereka yang ingin menggunakan logika dan angka untuk mengungkap kebenaran di balik kekacauan data. Mereka adalah penentu kebenaran, memastikan bahwa kebijakan, obat-obatan, dan keputusan bisnis kita didasarkan pada fondasi ilmiah yang kuat. Jika Anda menyukai matematika dan ingin menjadi penjamin kebenaran data, jalur karier ini sangat cocok untuk Anda. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten matematika lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.